Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik kekayaan anugerah Allah. Kekayaan anugerah Allah. Dan nats pembimbing yang diberikan kepada saya adalah dari Efesus. Ini saya Indonesiakan saja ya. Efesus 1 ayat 7-8. Saya mengajak kita untuk sama-sama membaca firman. Dan untuk menghormati firman, saya mengundang kita sama-sama berdiri. Kita ucapkan dengan suara keras, kita deklarasikan agar alam roh mendengar. Kita sama-sama memperkatakan Efesus 1, 7-8. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya selalu suka menyampaikan topik dengan sistematika what, why, how. Apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi supaya saya nggak ngelantur kemana-mana, kita akan membicarakan topik ini mulai dari apa itu kasih karunia Allah. Judul dari notes pembimbing kita tadi ada dalam satu perikop dalam Efesus 1, 3-8. Judulnya adalah kekayaan orang-orang terpilih. Kita semua orang-orang terpilih, amin? Amin. Kita harus tahu kekayaan kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan baca perikop ini bersaut-sautan. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca yang genap. Saya mulai dari ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, sampai sekian jauh pembacaan firman. Dan ini kembali nats pembimbing kita Efesus 1, 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu demi satu dari perikop ini yang berjudul kekayaan orang-orang terpilih. Dari ayat 3. Ayat 3 dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, mengaruniakan apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani, bukan cuman 1-2, bukan cuman sebagian, bukan cuman sekedarnya, bukan. Dan kalau itu berkat rohani, berarti berkat rohani itu kekal. Berkat duniawi itu semuanya fana. Saya kan dokter. Tiap hari saya ketemu orang yang sakit dari ringan sampai parah. Dan sebagian penyakit memang gak bisa kita tolong. Dan kalau akhirnya dia mesti kembali kepada yang kuasa, semua yang dimilikinya, ada gak yang bisa dibawa? Gak ada. Semua ditinggal. Gelar yang berderet-deret ditinggal. Mobil yang berjajar ditinggal. Semua ditinggal. Yang kekal itu yang rohani di dalam surga. Kasih karunia Allah itu sangat kaya. Semua diberikannya kepada kita. Kenapa sangat kaya? Karena diperoleh dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. 1 triliun lebih, 10 triliun lebih. Yang korupsi sekian triliun itu berapa tuh? Lebih. Lebih. Karena diperoleh dengan darah Yesus. Siapa sanggup bayar? Darah Yesus. Tidak ada yang sanggup bayar, maka dikasih kepada kita dengan cuma-cuma. Karena nggak ada yang sanggup bayar.
kasih karunia Allah itu sangat kaya. Karena segala berkat rohani itu, kalau Bapak Rohani mengajarkan kami, itu masuk dalam yang namanya special grace. Kemarin saya tanya ke BDM Nugraha, apakah di sini sudah pernah disampaikan special grace dan common grace? Lalu karena banyak jemaat baru, kita sedikit saja kita singgung ya, bahwa anugerah Allah, grace itu ada dua, ada common grace, ada special grace. Common grace itu anugerah yang bersifat umum. Saya punya murid-murid, saya dokter dan juga saya guru. Saya punya murid-murid dan saya selalu, semua murid yang masuk di rumah sakit tempat saya bekerja, kalau dia itu Nasrani, pasti ketemu saya, pasti pelayanan pribadi. Pasti saya gali sampai sejauh mana dia mengenal Tuhan, dan pasti saya ajak untuk terima Yesus. Pernah ada murid saya bilang gini, dokter, saya ini jarang ke gereja, tapi Tuhan tuh baik banget dong sama saya. Saya nggak pernah kekurangan. Kan orang tua di daerah kan, berkat mengalir terus. Saya juga nggak pernah ujian, naik tingkat terus. Baik banget Tuhan sama saya. Saya bilang memang Tuhan baik. Siapa yang mau meragukan bahwa Tuhan baik? Memang Tuhan baik. Tapi itu adalah anugerah umum. Semua orang yang rajin belajar juga lulus. Semua orang yang rajin bekerja juga mendapatkan harta benda duniawi. Itu anugerah umum. Di dalam Matius 5 ayat 45 Tuhan Yesus berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Itu anugerah umum. Oksigen semua dapat, mau dia di dalam Tuhan atau tidak, semua dapat. Udara segar, matahari, semua itu anugerah umum. Tuhan memang kasih anugerah umum. Kalau Tuhan berhenti memberikan anugerah umum, 1 detik aja dia berhenti, dia tidak mengawasi alam semesta. 1 detik aja Tuhan berhenti, apa yang terjadi? Tabrakan planet-planet, habis kita. Tuhan itu betul-betul memelihara ciptaannya, karena dia memang mau supaya kita tidak semakin jauh dari dia. Dia mau dunia ini tidak, kalau boleh jangan ada yang binasa. Dia selalu berusaha untuk memperkenalkan dirinya kepada kita dalam anugerah khusus. Anugerah umum Tuhan berikan kepada semua, tapi ada yang namanya anugerah khusus yang dia berikan kepada yang menerima dia. Ini adalah ayat utamanya untuk bicara soal anugerah khusus. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu sudah mati menggantikan kita 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati menggantikan kita. Saya selalu tanya sama murid-murid saya, kalau dia sudah mati menggantikan kita, apakah otomatis semua orang menjadi selamat? Saya selalu tanya pada murid saya, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Separuh mengatakan iya, otomatis selamat. Separuh mengatakan tidak, tergantung amal perbuatan. Apa yang menentukan kita selamat atau tidak? Percaya. Percaya. Kalau kita bicara percaya itu sebetulnya dalam. Bukan percaya, kalau kita bilang percaya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada. Itu ceritanya nanti terpisah ya. Kita sekarang fokus dulu di anugerah Allah. Yang percaya, jadi tidak semua. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah ini. Kasih karunia Allah ini kebanyakan orang berpikir, kalau saya terima Yesus, maka saya masuk surga. Jadi tujuan utama saya supaya masuk surga. Tapi bukan itu, bukan hanya itu. Betul, Allah sangat ingin kita semuanya bersama-sama dengan Dia di surga. Tapi bukan hanya itu yang Allah inginkan. Kasih karunia Allah itu ada 2 unsur utama. Pertama, Dia memang menyelamatkan. Ya, betul.
Tuhan Yesus mati menggantikan kita. Harusnya kita yang mati, menderita sengsara, tapi Yesus menggantikan kita. Begitu besar, begitu hebat sengsara yang dia alami, karena dia menggantikan kita. Semua ciptaan dari awal penciptaan sampai akhir dunia, semua hukuman ditimpakan pada satu pribadi saja, yaitu Yesus. Peristiwa satu kali di mana Yesus menggantikan kita, maka semua dosa kita dan diampuni dan kita dianugerahi hidup yang kekal. Itu karya Tuhan menyelamatkan. Tapi bukan hanya itu. Selain dia menyelamatkan, dia juga menopang kehidupan kita. Kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan kita supaya nanti masuk surga, tapi selama kita masih di dunia ini, dia menopang kehidupan kita. Apa bentuk topangan yang Tuhan berikan? Pertama, dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini ada, kami sebagian besar dari kami di Jakarta, nggak tahu kalau di sini ya, kita bersama-sama menggunakan renungan harian dari iman ke iman. Dan ini di tanggal 16 Juli ada satu pernyataan yang saya suka. Dia bilang gini, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan dibawa dalam kebenaran. Kebenaran itu bukan hanya kebenaran firman, bukan hanya itu, tapi kalau Anda seorang usahawan, Roh Kudus menunjukkan pada Anda cara meningkatkan laba Anda dan mengurangi cost Anda. Jika Anda seorang ibu, Roh Kudus menuntun Anda, menolong Anda untuk menyelesaikan pertikaian di antara anak-anak. Seperti itu, Tuhan ikut campur. Kalau Anda seorang mahasiswa, Roh Kudus akan menunjukkan bagaimana menjadi unggul di kelas. Dalam semua aspek, kebenaran itu akan menuntun kita. Itu topangan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Rohani sering bilang, anak Tuhan itu nggak mungkin bodoh. Ya, nggak mungkin menjadi pecundang yang bolak-balik gagal. Nggak mungkin, karena ada Roh Kudus yang terus memimpin kita kepada kebenaran. Bahkan sebenarnya, kata Pastor Kenneth, kalau kita mengenal Yesus, dibaptis dalam Roh Kudus, di dalam diri kita terdapat jawaban terhadap setiap masalah, baik itu masalah jasmani maupun masalah rohani, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun. Tuhan sudah sediakan jawabannya. Itulah topangan yang Tuhan berikan kepada kita. Selain menopang kita dengan memberikan Roh Kudus yang membawa kita dalam seluruh kebenaran, kasih karunia itu juga memampukan kita mengatasi godaan. Memampukan kita mengatasi godaan. Kita bisa bilang no terhadap dosa. Kalau kita belum di dalam kasih karunia itu, kita nggak bisa bikin apa-apa melawan dosa. Kita ikut aja, karena tubuh kita ini kan daging. Keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan firman. Kalau kita masih dikuasai oleh daging, maka free will kita akan mengikuti keinginan daging. Marah ya marah, keluar kata-kata, keluar syair-syair itu. Kalau dulu saya sebelum direposisi, saya itu orangnya melankolis, sering sedih. Wah, hampir tiap hari nangis, menyesali nasib. Aduh, itulah liciknya iblis merampas kasih karunia Tuhan dari kita kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki kasih karunia itu. Dengan kasih karunia itu kita bisa bilang tidak terhadap dosa. Dosa itu bukan hanya mencuri, membunuh. Dosa itu adalah meleset dari tujuan Tuhan. Itu dosa. Ketiga, kita dikasih kasih karunia untuk mendapatkan buah roh. Buah roh itu bukan kalau mungkin ada yang masih biasa bilang buah-buah roh, kita biasakan sekarang buah roh. Karena buah roh itu nggak bisa dicicil, nggak bisa. Saya mau sukacita aja, tapi saya nggak mau damai sejahtera, kan nggak bisa. Itu semuanya satu kesatuan. Damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, itu semuanya satu.
buah roh itu diberikan. Kalau kita mendapatkan kasih karunia itu, kita mendapatkan keselamatan saat kita lahir baru, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namanya lahir baru, kita selamat satu roh dengan Allah. Dan dalam perjalanan hidup kita ditopang, mendapatkan kebenaran, bisa bilang tidak terhadap dosa, dan bisa punya buah kebenaran. Amin. Kita bisa baca buah roh ini dalam buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita lanjut. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, saya buka di Google berapa tahun yang lalu ya dunia dijadikan. Banyak jawaban yang mengatakan tidak tahu. Tapi ada juga yang bilang sekitar 11 ribuan tahun yang lalu. Banyak, tapi yang lebih banyak mengatakan tidak tahu. Sebelum penciptaan itu Allah sudah memilih kita. Untuk apa? Supaya kita kudus, hidup kudus. Maka Petrus katakan, tetapi hendaklah, 1 Petrus 1 ayat 15-16, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan Allah itu gak bisa kompromi. Kenapa Adam Hawa diusir dari Firdaus? Karena Allah kudus, gak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan mau kita kudus, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Pastikan kita mulai sekarang hidup kudus. Amen. Bisa apa enggak? Bisa, kan tadi ada topangan. Ada topangan yang membuat kita bisa hidup kudus. Amin. Ini adalah pengajaran Bapak Rohani bahwa dalam perjalanan hidup kita, dalam proses pembenaran kita, mula-mula justification ini saya nggak tahu apa, saya rasa sudah diajarin di sini ya. Justification ini adalah ketika kita pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu lahir baru, itu roh kita selaras dengan roh Allah. Sesudah itu, sanctification ini adalah kita tiap-tiap hari menyelaraskan pikiran dan kelakuan kita dengan firman. Jadi sama-sama harus selaras. Roh kita selaras di sini, pikiran dan perbuatan kita selaras di sini, baru pada akhirnya kita masuk pada glorification. Ini satu topik lagi nih, panjang lagi nih kalau dibahas di pengajaran Bapak Rohani. Amin. Kita lanjut ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula dalam Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kita ciptaan. Kita ini ciptaan. Salah satu keistimewaan penduduk Bali adalah sangat pandai ini ya, menciptakan sesuatu ya, bikin patung, bikin ukiran, bikin apapun juga. Kalau di Bali ini indah-indah sekali. Itu ciptaan. Pernah nggak ada yang mengangkat ciptaannya? Saya jadikan kamu anak ya ciptaan. Pernah nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya waktu masih SMP ya kalau nggak salah, juga bikin pekerjaan tangan dari sekolah. Tapi kan nggak ada yang mengangkat ciptaan menjadi anak. Hanya Allah yang mau mengangkat kita, ciptaannya, menjadi anak. Dan saat anak yang baru lahir, itu pasti bayi seperti ini. Ketika lahir, bisa nggak anak itu memilih? Saya mau lahir tuh jadi anak, saya mau lahir dari keluarga konglomerat supaya saya hidupnya enak-enak aja. Bisa nggak memilih? Saya mau lahir dari keluarga Bali supaya saya tiap hari melihat keindahan alam Bali. Bisa nggak memilih? Nggak bisa kan? Tidak bisa memilih kita mau lahir dari mana, dari orang tua yang mana, nggak bisa. Kita diangkat anak oleh Allah yang maha kaya, maha kuasa, maha baik. Gak usah cari-cari orang tua seperti apa. Kita diangkat anak oleh Allah yang maha baik, maha kaya, maha kuasa. Itu sudah satu status yang luar biasa yang diberikan kepada kita karena kasih karunia Allah. Dia mengangkat kita menjadi anak. Yang tadinya kita cuma ciptaan menjadi anak. Amin.
Ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita memuji Dia. Memuji Dia. Yang kita ucapkan setiap hari, pastikan itu adalah puji-pujian terhadap Tuhan. Kalau kita selalu mau memuji, maka kita nggak ada waktu untuk ngomel. Kita nggak ada waktu untuk menggerutu. Oh, bangsa Israel kenapa berputar-putar 40 tahun? Karena menggerutu terus. Puji Allah terus, puji Allah terus. Makanya Daud berkenan kepada Dia. Karena Daud selalu memuji Allah. Puji, kita harus selalu memuji Allah. Baik untuk common grace maupun untuk special grace. Common grace pun kita harus puji Dia. Terima kasih Tuhan, hari ini ada matahari. Terima kasih Tuhan, oksigen bisa aku hirup. Terima kasih selalu kita memuji Allah. Tidak habis-habisnya, tidak terbatas, semua yang Tuhan berikan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Ketujuh, sebab di dalam Dia, ini ayat nas pemimpin kita, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ketika kita kita memutuskan, saya mau terima penebusan dari Allah, saya mau terima kasih karunia dari Allah. Ketika itu kita dikatakan lahir baru. Tuhan, saya membuka hati. Ini doa ini sudah saya suruh selalu hafalkan sama murid-murid saya kalau kita datang ke pasien belum pernah kenal Yesus, belum pernah kenal yang namanya terima Yesus. Tuhan, aku memerlukan Engkau, aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku dan kuasai tahta hatiku. Simpel saja, tapi itu sangat esensial untuk membuat kita berubah status yang tadinya kita sedang berjalan menuju kematian kekal, pindah. Jangan lupa kalau kita membimbing orang atau kita sendiri, kalau kita belum pernah mengatakan Tuhan, aku menerima Engkau, kita menerima Dia harus dalam dua posisi, sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Kenapa? Kalau hanya sebagai Juru Selamat, kita cuma yang penting saya selamat udah. Tapi yang memimpin kita siapa? Kita harus jadikan Dia Tuhan. Karena kalau Dia Tuhan, kita hamba. Yang memimpin kita adalah Tuhan. Pastikan Dia itu sebagai, bukan hanya kita akui sebagai Juru Selamat, tapi juga sebagai Tuhan. Dan di dalam Dia kita beroleh penebusan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini yang tadi saya katakan, saat kita menerima Dia, roh kita selaras, justification. Saat kita tiap-tiap hari mendapatkan firman, itu adalah sanctification, pengudusan. Tiap-tiap hari kita harus mendapatkan firman, karena firman adalah Allah sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setiap saya punya pasien, saya tahu mukanya kan kelihatan ya, muka pasien itu, aduh, saya selalu tanya, Ibu baca Alkitab enggak? Pasti hampir semua jawabnya tidak. Ibu tahu nggak kalau firman itu adalah Allah? Kalau ibu nggak baca Alkitab, ibu ditemani sama siapa? Siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita kalau kita tidak baca firman? Siapa? Satunya lagi. Lalu kita mengatakan, oh aku minta Allah nggak kasih. Ya iyalah, orang kita nggak bersama-sama dengan Allah. Pastikan kita bersama-sama dengan firman. Amin. Ayat 8, yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kasih karunia itu dilimpahkan. Limpah itu kayak apa sih? Dilimpahkan, bukan ditetes-tetes. Kasih karunia itu gak diirit-irit dikit-dikit, enggak. Tapi dilimpahkan kepada kita. Tapi dengan segala hikmat. Gak sembarangan, ada hikmat. Saya bulan November tahun lalu kan di sini saya bicara tentang hikmat, tentang wisdom. Hikmat, kita sangat memerlukan hikmat yang dari atas. Kalau tidak, banjir ya. Air sahabat kita perlukan, tapi kalau kita tidak berhikmat mengelola air, banjir ya. Jadi kita perlu hikmat untuk mengelola berkat Tuhan. Karena hikmat itu selalu bersama-sama dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Amin. Ini November kemarin ya saya di sini. Oke. God grace, anugerah umum, anugerah khusus.
Kedua anugerah masih belum muncul. Baik anugerah umum dan anugerah khusus. Sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Bapak Rohani selalu mengatakan kita sebetulnya nggak layak. Belum muncul juga ya? Sudah. Sebentar lagi muncul. Ya. Common grace anugerah umum, special grace anugerah khusus. Sebenarnya kita tidak pernah layak dapatkan. Saya mau memperkenalkan murid saya, Dr. Fania. Dr. Fania boleh maju biar ini Dr. Fania ini sekitar 2018 ya murid saya ya, biar dikenal sama jemaat. Sini naik sini. Ya, ibunya juga dekat dengan kami. Saya dengan Bapak Rohani dulu waktu kalau kami ke Ambon selalu kami dikasih kue sama ibunya. yang teringat kue. Dokter Fania, kita kan kalau sehari-hari di rumah sakit, kita bisa punya pasien yang dari lahirnya otaknya cacat. Namanya apa? Bell's palsy. Ya. Ada pasien ketika lahir ya bayi, tapi sampai umur 20 masih kelakuannya kayak bayi. Cerebral palsy, kalau Bell's palsy itu mah yang make-nya cerebral palsy. Ya. Bisa nggak dia itu si bayi itu memilih? Saya pengen lahir dengan otak yang normal supaya saya bisa seperti orang normal. Bisa nggak? Dokter Fania lahir nyogok malaikat nggak waktu itu? Sebelum lahir nyogok malaikat, aku sogok supaya aku lahir dengan otak yang utuh, jangan yang cerebral palsy. Bisa nggak? Bisa dokter. Terus bisa lahir sampai jadi dokter begini, pasti pintar kan kalau jadi dokter. Bisa lahir sampai jadi begini, ceritanya gimana? Anugerah Tuhan semuanya. Yes, betul. Itulah anugerah. Kita nggak bikin apa-apa loh. Lahir dengan tangan dua, ada orang lahir dengan tanpa tangan, yang Amelia korban thalidomid ya. Ada, tapi lahir dengan tangan utuh, lengkap, kaki lengkap, semuanya adalah anugerah. Anugerah Tuhan. Silakan. Anugerah Tuhan itu kita nggak layak. Dokter Fania nggak nyogok malaikat kok supaya lahirnya utuh begini, enggak. Tapi Tuhan kasih anugerah. Amen. Itulah yang namanya kasih karunia. Itulah yang namanya grace. Sekarang kita belajar tentang anugerah khusus, special grace. Ini anugerah khusus yang diberikan kepada kita adalah, udah muncul belum? Yesus beri dirinya sendiri. Siapa yang pernah memberi diri sama orang lain? Siapa yang pernah memberi diri? Gak ada. Hanya Yesus yang telah melakukan ini. Dia beri dirinya sendiri. Kolose 1:19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Di dalam Yesus seluruh kepenuhan Allah, dan Dia beri dirinya untuk kita. Amin. Allah menghadiahkan dirinya sendiri. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Karena itu yang paling kita butuhkan. Semua yang di dunia ini fana. Yang kita butuhkan adalah kita bersama-sama Allah dalam kekekalan di surga. Dan itu bisa terjadi karena Allah menghadiahkan dirinya sendiri. Kolose 1:27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Sama-sama kita baca ulang. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan di tengah-tengah kita. Kristus ada di tengah-tengah kita. Sadari. Itu adalah anugerah terbesar. Dia beri dirinya sendiri. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia adalah pengharapan dan kemuliaan. Jangan pernah kita berpikir kita nggak ada harapan. Jangan pernah. Ada loh syair lagu kemarin di Komsel, murid saya pilih satu lagu. Kalau saya sebut mungkin nanti ada pihak-pihak. Tapi katanya, aku tak dapat berharap, walaupun tak dapat berharap akan kenyataan. Saya bilang ganti syairnya. Saya diajar oleh Bapak Rohani, kalau ada yang syairnya nggak sesuai iman kita, ganti.
Saya katakan selalu ku berharap padamu, saya ganti. Saya nggak nyanyiin lagunya soalnya nanti nggak enak didengar sama yang menciptakan. Tapi kita harus selalu punya pengharapan karena Allah firman-Nya ya dan amin. Ya dan amin. Dan Tuhan bilang ini di Keluaran, aku diam di tengah-tengah mereka. Paulus bilang rahasia ya, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ini terjadi diucapkan, difirmankan oleh Tuhan Allah dalam kitab Keluaran ketika Musa diperintahkan bikin bait suci. Kita bisa baca itu di Keluaran 40. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat seperti, kalau kita baca Keluaran 40 itu ada syarat-syaratnya, harus bahan ini, harus segini meter, harus banyak. Tapi Musa tepat seperti, maka Tuhan bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah kita di sini kalau kita tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena itu selalu baca firman-Nya biar kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tepat seperti Dia akan ada. Dia akan ada. Bapak Rohani selalu bilang gini, banyak orang Kristen bilang kemanapun saya pergi Tuhan akan ikut. Jangan terbalik ya. Yang betul adalah kemanapun Yesus pergi kita ikut. Amen. Tuhan tuh bukan ngikut-ngikutin kita yang mesti ngikutin Dia. Amin. Kita yang harus tepat seperti apa yang Tuhan mau. Anugerah khusus itu apa sih? Ini selain Bapak Rohani. Apa sih anugerah khusus itu? 1, saya tidak layak tapi dilayakkan. 2, saya tidak benar tapi dibenarkan. 3, saya tidak mampu tapi dimampukan. 4, saya tidak lihat tapi diperlihatkan. 5, saya tidak mengerti tapi dibuat mengerti. Yang pertama, saya tidak layak tapi dilayakkan. Saya Susana di sini, saya nggak layak. Betul, saya tidak layak. Saya tidak mampu. Tapi Tuhan melayakkan saya luar biasa. Sejak 2016 saya dikasih tugas dari Bapak Rohani saya untuk menyampaikan firman. Saya bilang, Tuhan ini Tuhan yang melayakkan. Saya sama sekali tidak layak. Di Wahyu 5 ayat 4. Rasul Yohanes kan waktu itu dibuang ya di Pulau Patmos ya. Tadinya dia ikut Yesus. Dia katakan, menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak seorang pun dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat di sebelah dalamnya. Tapi kemudian di lanjutannya dikatakan, yang berhak adalah, yang layak adalah anak domba itu. Anak domba itu, kalau anak domba itu ada di dalam kita, maka kita dilayakkan oleh Allah. Maka di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Amin. Layak itu, dilayakkan itu pemberian Allah. Amin. Tidak benar tapi dibenarkan. Kita ini orang berdosa atau orang benar? Tadi saya sempat menyebut nama Mana Marni? Di sini yang salah satu jemaat yang pertama kali dulu tahun berapa ya, saya tiap bulan ke sini. Jemaat yang pertama kali, salah satunya dulu ada 7 ya. Dulu cuma 7 orang loh. Salah satunya Marni ini. Luar biasa. Puji Tuhan, begitu setia. Marni, saya mau tanya. Kita ini orang berdosa atau orang benar? Orang berdosa. Termasuk saya sendiri, saya orang berdosa, tetapi karena Kristus sendiri mati bagi saya sehingga saya diselamatkan, ya saya bisa ada di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan hingga saya bisa ada di depan semuanya di sini. Luar biasa. Kita sebenarnya adalah orang berdosa, tetapi kita dibenarkan. Kita ini orang berdosa, ya betul. Tapi kita dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Kita, kalau ada iblis menuduh, kamu orang berdosa, bilang, diam iblis. Saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Kita orang berdosa, tapi kita dibenarkan, dan proses pembenaran kita
Itu 3 tahap yang tadi saya sempat sebut di depan. Proses pembenaran kita nggak langsung dalam 1 malam langsung orang benar, nggak, ada prosesnya. Di sini kita proses lahir baru. Ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus, yang tadi saya katakan, terima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan yang mengatur, memimpin hidup kita, kita punya roh yang selaras dengan Allah. Ini harus berlanjut di pengudusan. Kalau tadi di tahap pertama roh kita, di pengudusan pikiran dan kelakuan kita yang diselaraskan dengan firman. Pikiran harus selalu kita selaraskan dengan firman. Perasaan harus selalu kita selaraskan dengan firman. Keinginan hati kita harus selalu kita selaraskan dengan firman. Maka tubuh, perbuatan akan ngikut aja. Tubuh ini kan mengikuti apa yang di pikiran kita. Kalau kita selaras dengan firman, setiap hari, ini tiap-tiap hari, pengudusan ini tiap-tiap hari, maka akhirnya kita akan sampai pada glorification. Allah dimuliakan di dalam kita, pembenaran kekal. Amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Ini yang tadi kata Kakak Maria. Kita kok Maria? Marni. Dibenarkan. Kita orang berdosa ya, tapi kita dibenarkan. Amin. Tidak mampu dimampukan. Ini saya, ini di rumah sakit tempat saya bekerja, salah satu yang saya selalu kerjakan USG, melihat di dalam, ini pasien sakit liver. Jadi ada cairan. Kalau pasien sakit liver itu cirinya perutnya membelendung. Coba lirik perut masing-masing yang membelendung ada nggak? Nah ini, kalau dia membelendung, maka kami akan keluarkan air dari dalam perutnya. Itu air namanya asites. Murid-murid saya ketika masuk tempat di departemen saya, mereka pasti nggak bisa lakukan ini. Tapi saya latih supaya dimampukan. Nah, begitu Tuhan dengan kita. Kita mula-mula kan nggak bisa. Kita mula-mula nggak bisa melakukan firman. Kita mula-mula nggak bisa mencari jiwa. Tapi kita yang tidak mampu dimampukan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Ini ayat saya sangat suka berikan kepada pasien, dan pasien sangat suka kalau dikasih ayat ini. Segala perkara Tuhan berikan kekuatan. Amin. Tidak mampu dimampukan. Kalau ada masalah berat, katakan pencobaan yang kita alami ini dalam Korintus adalah pencobaan biasa. Tuhan akan kasih jalan keluar. Kita pasti dimampukan karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Mazmur Daud, pemazmur berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan bukan hanya memberi kita kekuatan, tapi Dia sendiri adalah kekuatan kita. Amin. Pasti bisa. Pasti. Jangan katakan aku lemah. Jangan katakan aku lemah. Aku kuat karena ada Tuhan di dalam aku. Amin. Keempat, tidak lihat tapi diperlihatkan. Ini Talita kalau yang jemaat lama pasti kenalan. Saya kan dulu sering kesini ya. Sekian bulan yang lalu saya kehilangan goodie bag yang berisi beberapa peralatan ibadah. Di mana ya? Saya kok nggak lihat. Terus besok sudah hari Minggu lagi kan. Terus saya pas kami doa malam, kami kan selalu doa malam. Saya bilang gini sama anak-anak, kita doa yuk. kita doa biar peralatan itu ketemu. Terus Talita bilang gini, Allah mama itu aja didoakan. Itu kan nanti paling juga ya udah kalau hilang ya udah beli lagi. Saya bilang saya pengen doa. Saya pengen doakan. Kami doa, betul-betul doa untuk barang itu. Dan selesai doa, kalau orang dunia bilang entah siapa yang menggerakkan, tapi saya yakin Tuhan yang menggerakkan. Talita tiba-tiba naik ke lemari yang paling atas. Di situ kami memang jarang taruh barang-barang, pindah-pindah barang di situ jarang. Tapi dia turunkan satu tas besar. Dalam tas besar itu ada goodie bag yang saya cari, ada peralatan ibadah saya. Talita bilang, Mama, benar ada. Iya, itu yang namanya tidak lihat, tapi diperlihatkan karena kasih karunia. Sepertinya sepele.
Tapi Tuhan itu memang bekerja dalam segala hal. Amin. Tidak peduli masalah serius atau masalah sepele, Tuhan terus tolong. Ini pernah dialami oleh Nabi Elisa. Ketika dikepung oleh pasukan Aram yang begitu besar, bujangnya ketakutan. Bapak, kita dikepung. Lalu Elisa bilang, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat dalam Raja-Raja. Kalau yang rutin baca firman dari Kejadian sampai Wahyu pasti pernah baca dalam kitab Raja-Raja. Lalu Tuhan buka mata hambanya Elisa. Begitu matanya terbuka, yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan. Apa yang dia lihat? Di udara ada pasukan yang begitu besar menjaga mereka. Amen. Jauh lebih kuat dari kekuatan pasukan Aram. Kalau mata kita dibukakan Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita pakai mata rohani, kalau kita pakai mata jasmani, pertama, kita akan fokus dengan masalah. Iya. Yang kita lihat masalah aja, akhirnya kita kesel seharian, masalah aja yang kita lihat. Lalu kita mengandalkan kemampuan kita. Kita akan terus mereka-reka. Nanti aku akan balas, aku akan bilang ini, dan ini buktinya nanti ini. Aku akan sepanjang hari kita hanya memikirkan masalah dan pembalasan kita. Kalau kita pakai mata jasmani kita. Dan kita akan percaya dengan apa yang kita lihat. Karena kelihatan. Ya iyalah, kalau kelihatan percayalah. Kan memang kelihatan warnanya merah ya merah gitu ya. Kaki bengkak ya bengkak ya. Kita percaya dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau kita pakai mata rohani, pertama, kita fokus kepada Tuhan. Saya suka sekali waktu ada inspirasi Bapak Rohani di gereja Jakarta yang kalimat persisnya saya nggak hafal, tapi intinya adalah orang cerdas akan merenungkan firman dan tidak memikirkan masalah berulang-ulang. Renungkan firman. Mazmur 1 ayat 2 kan berkata, tapi yang kesukaannya adalah firman Allah, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dan saya betul-betul mulai mempraktekkan ayat ini. Ada saja masalah yang bikin kita susah, ada saja. Tapi daripada saya memikirkan masalah, saya pikirkan firman. Saya deklarasikan firman. Saya perkatakan firman. Biar alam roh mendengar dan firman itu bekerja. Dan itu jauh lebih baik daripada kita memikirkan masalah. Memikirkan masalah hasilnya apa? Cuma bikin hati kita gak karu-karuan kan. Fokus kepada Tuhan. Kalau kita pakai mata rohani, kita akan mengandalkan Allah. Kalau kita pakai mata jasmani, kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi kalau kita pakai mata rohani, kita fokus kepada Tuhan dan mengandalkan Allah. Dan yang ketiga, kalau kita pakai mata rohani, kita bisa percaya apa yang tidak kita lihat. Iman itu apa? Percaya pada yang belum ada buktinya kan. Ibrani 11 ya. Kita nggak lihat tapi kita percaya karena firman bilang begitu. Itu gampang apa sulit? Untuk yang belum sungguh-sungguh total berserah sama Tuhan itu susah banget. Tapi kalau kita katakan saya totalitas percaya kepada Tuhan, saya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, pasti bisa. Percaya apa kata firman, jangan percaya apa yang dilihat oleh mata jasmani kita. Paulus berkata kepada jemaat di surat Korintus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, yang kelihatan itu fana. Yang kita lihat sekarang di kanan kiri kita ada orang ganteng, ada orang cantik, itu fana. Itu fana. Yang tidak kelihatan itu yang kekal. Amin. Fokus pada yang tidak kelihatan, fokus pada yang kekal. Amin. Amin. Yang tidak kelihatan ini juga pernah dialami oleh Rasul Yohanes. Dia mula-mula nggak melihat. Lalu dia menulis begini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Suara yang dulu pernah kudengar itu adalah, dulu kan dia murid Yesus.
Sesudah Yesus naik ke surga, kan murid-murid tercerai-berai, dibunuh, macam-macam, dia dibuang ke Pulau Patmos. Jatahnya Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dia mendengar suara yang dulu pernah dia dengar. Berarti suara Allah. Dia bilang, naiklah kemari. Segera aku dikuasai roh. Dan lihatlah, begitu dia firman datang, roh menguasai dia. Dan dia langsung berada pada posisi yang Tuhan mau. Dan dia bisa melihat apa yang dia harus lihat. Ada seorang di tahta. Yohanes mula-mula membelakangi. Karena kalau suara di belakang, kita membelakangi dong ya. Jadi dari belakangnya dia mendengar suara, berarti dia sedang membelakangi suara itu. Pada hari Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring. Bukan cuma dia membelakangi, tapi dia juga posisinya jauh di bawah. Karena disuruh naik, berarti dia di bawah ya. Dia di bawah. Lalu datanglah firman. Firman berkata, naiklah kemari. Maka dia naik dan pada saat itu dia direposisi. Kita ditarik naik ke tempat yang Tuhan mau. Kita direposisi. Kita bisa melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Firman mereposisi kita. Dengan firman kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau kita lihat, karena kita direposisi, dikembalikan pada posisi yang seharusnya oleh firman itu. Lanjut, tidak lihat tapi diperlihatkan. Ini masih Yohanes. Pada saat dia mendengar firman datang, dia diliputi oleh roh, dan roh itu yang membawa dia pada posisi yang seharusnya, direposisi. Kelima, tidak mengerti dibuat mengerti. Saya sangat senang kalau murid saya ngomong ke saya, dokter ada yang saya nggak ngerti, saya bisa minta dijelasin nggak? Jarang sekali ada murid yang nanya seperti ini. Kebanyakan kan saya takut, saya pengen tahu tapi saya takut. Tapi kalau ada murid yang langsung nanya, saya pasti akan dengan segenap hati menjelaskan. Ini adalah murid-murid saya yang ketika masuk di departemen saya, mereka tidak mengerti tentang firman, tidak mengerti tujuan Allah, tapi dibuat mengerti. Karena kita tiap hari Kamis bikin komsel. Saya juga selalu mendapatkan informasi komsel rutin di sini. Puji Tuhan, komsel akan membawa kita, mereposisi kita, dan membuat kita yang tidak mengerti menjadi mengerti. Murid-murid saya juga selalu ada permodulan dengan Pastorio, supaya yang tidak mengerti menjadi mengerti. Pastorio sekarang di Jakarta ya. Tidak mengerti dibuat mengerti, ini pernah terjadi pada Imam Eli. Mungkin kalau yang sekolah minggu tahu cerita Samuel ya. Samuel kecil diserahkan di bait suci, lalu menjadi pelayan di situ. Dan pada suatu hari dia mendengar Tuhan berfirman, Samuel, Samuel. Terus dia datang ke Imam Eli. Bapak manggil saya? Enggak. Suruh balik. Tidur lagi deh. Tiba-tiba ada panggilan lagi, Samuel, Samuel. Samuel datang lagi ke Bapak Eli. Bapak manggil saya? Enggak. Balik lagi tidur. Nah, ketiga kali ketika datang lagi panggilan, mengertilah Eli. Mengertilah Eli. Mengertinya mencong. Nah, saya naikkan dikit. Mula-mula Eli nggak ngerti. Kenapa? Karena pada masa itu dikatakan di 1 Samuel 3 ayat 1, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Berarti Imam Eli memang sedang seperti posisi Yohanes tadi, tidak pada posisi yang Tuhan mau. Tapi sesudah Tuhan bukakan, Samuel dipanggil yang ketiga kalinya, mengertilah Eli bahwa Tuhan yang manggil aku. Kalau Tuhan bukakan, yang tidak mengerti menjadi mengerti, itu kasih karunia. Hal yang sama juga terjadi pada Musa. Musa itu kalau kita baca, siapa sih penulis kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Jawabnya Musa. Tapi kan waktu kitab Kejadian Musa belum lahir. Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Rohani mengajar kami, ketika Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, Tuhan menyingkapkan
maka dia bisa mendapatkan pengetahuan itu untuk dia tulis. Maka ada kitab Keluaran, Kejadian, Keluaran. Kalau Keluaran sebagiannya Musa kan sudah ada. Imamat, Bilangan, Ulangan, bahkan sampai pada hari kematian Musa dia bisa tulis. Karena Tuhan sudah menyingkapkan kepada dia. Kita tidak mengerti, Tuhan bisa buat kita mengerti. Amin. Amin. Kita masuk pada why. Mengapa? Mengapa kasih karunia Allah begitu besar, begitu kaya? Mengapa? Karena amazing grace. Karena memang Allah itu sangat mengasihi. Tolong mute salah satu. Itu sudah beres. Karena memang Allah itu sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Tidak pernah ada yang seperti itu. Tidak pernah ada. Amin. Yang begitu mengasihi isi dunia ini sampai mengaruniakan, memberi dirinya, gak pernah ada. Memang kasih Allah itu sangat besar. Ini selain inspirasi Bapak Rohani, dia Allah itu mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Dia di Roma 8:32 tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi mengaruniakannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jangan ragukan pemeliharaan Allah. Jangan ragukan topangan Allah. Jangan ragukan pertolongan Allah. Karena dia anaknya yang tunggal aja dia kasih buat kita. Apalagi segala keperluan kita. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amen. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Rohani bilang, jangan cari yang datang sendiri. Kalau kita punya kebenaran mencari kerajaan Allah, itu kan datang sendiri. Semuanya akan ditambahkan. Gak ada kata-kata maka carilah kanan kiri, gak kan? Ditambahkan, itu datang sendiri. Maka yang penting kita harus punya kasih karunia Allah itu. Yang kita harus punya dia dalam hati. Buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Dan tiap-tiap hari kita masuk dalam penyelarasan dengan firman. Anugerah khusus Allah itu tidak berhenti pada pertobatan dan dilahirkan kembali, tapi terus berkelanjutan selamanya. Sedangkan kalau kita hanya di anugerah umum, berakhir di kematian kekal tanpa Kristus. Amin. How? Bagaimana untuk mendapatkan anugerah Allah itu? Pertama tentu saja kita harus menjalani ini, pembenaran. Ini sudah yang ketiga kali muncul ya, pembenaran. Justification ketika roh kita selaras, sanctification ketika pikiran dan perasaan dan keinginan kita selaras dengan firman, sampai pada glorification. Ini saya kira mudah-mudahan sudah diajarkan bahwa pada justification kita menerima pembenaran secara pasif karena yang bekerja adalah Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tahap pertama, ini bukan usaha kita, ini pemberian Allah. Tahap kedua, penyelarasan, ini kita harus aktif. Pembenaran yang bersifat aktif, ini yang harus kita kerjakan tiap-tiap hari. Baca firman, renungkan firman, deklarasikan firman, lakukan firman. Amen. Itu akan membuat kita selaras. Amen. Pikiran kita, perasaan kita, kelakuan kita selaras dengan firman. Kolose 3 ayat 10 ini sedang diulang-ulang di GSIM Jakarta. Kita saat lahir baru, kita mengenakan manusia baru. Dan manusia baru itu harus terus-menerus diperbaharui. Tidak cukup cuman 2 tahun aja deh, gak bisa. Apalagi yang cuman 2 minggu aja, gak bisa. Terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar
menurut gambar Khaliknya, karena kita harus kembali. Allah menciptakan kita segambar serupa dengan Dia. Kita harus kembali pada tujuan pertama Allah, segambar dan serupa dengan Dia untuk memuliakan Dia. Saat kita menerima firman, maka saat kita menerima firman datang, maka kita menyelaraskan 3 hal ini. Pikiran, perasaan, keinginan kita selalu kita selaraskan dengan firman. Kita yang ikut firman ya, bukan firman yang ikut kita. Kita yang ikut firman. Kita selaraskan. Maka itu akan membuat kita bisa beradaptasi hidup seperti Kristus. Ini yang Tuhan mau. Hidup yang seperti apa yang Tuhan mau? Yang seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, mari kita baca sama-sama ya ayat ini. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa? Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita akan lihat semua pengajaran Kristus. Dan kemudian diceritakan ulang, diperluas, disempurnakan dari surat-surat dari murid-murid Dia sesudah itu. Diperjelas. Begitu kita kalau mau belajar bagaimana Kristus hidup, baca firman supaya kita tahu. Baca firman tiap hari. Saya selalu mendorong murid-murid saya tiap hari baca firman. Kalau kalimat saya, mulai hari dengan firman. Dulu saya baca firman itu malam, seperti kebiasaan kebanyakan orang. Karena kan semua udah selesai. Tapi Bapak Rohani bilang sama saya ketika saya baru masuk di sini, baca firman itu pagi. Kenapa? Kalau baca firman pagi, firman adalah Allah sendiri. Maka sepanjang hari kita berjalan bersama Allah. Kalau baca firman malam, sepanjang hari yang sudah kita lewati, kita dengan siapa? Kalau malam sudah banyak, sudah pusing, sudah belum lagi kalau kita ngantuk. Aminnya besok pagi. Dan step 3 dari pembenaran adalah glorification. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Glorification itu kemuliaan kekal. Amin. Kedua, tadi yang pertama, kita harus masuk dalam proses pembenaran. Kedua, kita harus desak terus. Untuk terus mendapatkan kasih karunia itu, kita harus desak terus. Ingat cerita Abraham ketika Sodom Gomora mau dihancurkan, dia tawar-tawaran dulu loh dengan Allah. Tuhan, kalau 100 orang menyembah Engkau, kata Tuhan, aku gak jadi menghancurkan. Kalau 50 orang, bagaimana Tuhan? Aku gak jadi. Kalau 10 orang, tawar-tawaran, desak terus. Walaupun pada akhirnya Tuhan tetap, karena tidak sampai 10 orang di Sodom Gomora, kita di sini lebih dari 10 orang. Amin. Kita di negara ini lebih dari 10 orang yang menopang negara ini dengan firman. Desak terus agar kasih karunia Allah terus mengalir atas kita. Amin. Dan ketiga, kita harus siap bayar harga. Musa waktu ke Gunung Sinai, Bapak Rohani sempat keluarkan slide-nya waktu sekian bulan yang lalu. Gunung Sinai itu saya pernah ke Wayak. Ternyata kecuramannya mirip dengan Wayak Raja Ampat, 80 derajat. Dan saya naik kan tanpa pengaman sama dengan Musa, cuman naik kan nggak bawa apa-apa. Musa bawa 2 loh batu loh. Dia bayar harga luar biasa, dia bawa 2 loh batu, naik dan 40 hari 40 malam di situ dia bayar harga. Siapkah kita bayar harga? Amen. Kita harus bayar harga karena Kristus sudah memberikan yang tidak bisa kita bayar. Maka kita harus siap untuk membayar harga untuk mendapatkan kasih karunia itu. Amin. Kesimpulan, kasih karunia dari Allah Bapa itu menyelamatkan kita. Bukan cuma itu, kasih karunia itu menopang kita. Yang tadi 3 itu ya, dalam kebenaran, kemudian mendapatkan buah roh dan bisa bilang tidak terhadap dosa. Dan yang ketiga, kasih karunia itu melayakkan yang tadinya nggak layak, membenarkan yang tadinya nggak benar, memampukan yang tadinya nggak mampu, memberi bisa melihat yang tadinya nggak bisa melihat, dan membuat mengerti yang tadinya tidak mengerti. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau anugerahkan kepada kami yang sebetulnya tidak layak